eh, terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam pendampingan pelatihan konversi buku yang diadakan oleh CV Global Aksara Pers. Yang terhormat Bapak Muhammad Basyirul Mufid, SPDI MPD selaku Direktur CV Global Aksara, dan Ibu Dian Vika Umami selaku Admin CV Global Aksara. Mari kita buka acara pada sesi pertama ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hadini al-salihah al-Fatihah. Ya, saya selaku moderator mungkin memberikan gambaran bahwasanya sangat disayangkan ketika hasil penelitian itu hanya tersimpan di dalam lemari tanpa dipublikasikan secara ilmiah melalui buku atau konversi jurnal. Nah, kita ini memfasilitasi dalam rangka untuk mengikhtiarkan para bapak ibu peserta baik dosen maupun guru sebagai sarana agar bisa melakukan peningkatan poin kinerja dosen atau guru. Nah, sebelum saya serahkan kepada narasumber Bapak Basyirul Mufid sekaligus Direktur Global Aksara, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi ada keterlambatan. Mudah-mudahan di sesi pertama ini jenengan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, dan harapan kita jenengan bisa mentularkan ilmu-ilmu ini kepada para rekan, sejawat, atau dosen yang ada di instansi masing-masing. Saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Basyirul Mufid. Oke, terima kasih banyak Pak Aleka dan Pak Dian, dan alhamdulillah ini sudah direkam ya Bapak Ibu. Jadi yang berhalangan hadir atau yang telat nanti bisa mendengarkan pertemuan kita di pertemuan pertama ini di YouTube Global Aksara. Untuk itu, apakah suara saya di sana apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sudah jelas nggih? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita peserta yang ada itu 33. Ini yang baru join adalah 14 ya, karena ini memang hari weekend, Sabtu Minggu. Ini kenapa dipilih Sabtu? Kami dengan harapan hari Sabtu ini kan hari free. Ya, mungkin ada sebagian yang tidak bisa karena ada liburan atau ada acara yang lain, nggak ada masalah. Yang penting ini nanti bisa berjalan dengan baik dan juga bisa dinikmati ilmu yang kita hasilkan bagi yang tidak hadir di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izin sebentar. Pak Aleka, saya belum dijadikan co-host. Okay. Oh, yang jadi host Budian. Oh, ada. Oke. Kalau gitu bisa Mbak Dian share ya. Udah saya share di grup. Saya japri aja. Yang di share pertama itu yang PDF dulu, yang PDF. Bentar, saya japri aja ya kalau belum. Oke, udah saya share di WA-nya Mbak Dian. Ini kan kita 4 sesi Bapak Ibu. Jadi 4 sesi itu saya maksimalkan untuk memberikan satu materi secara umum, kemudian trik dan tip bagaimana bedah hasil penelitian itu. Sesi ketiga adalah evaluasi, bagaimana perkembangan dan sebagainya. Sesi keempat masalah penerbitan, masalah hak cipta.
Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Bapak Ibu. Nah, ini udah tampil ya Bapak Ibu di itu. Udah tampil, oke? Udah, Pak. Oke. Ini adalah materi pertama dan ini saya sampaikan juga di kursus bulan Desember tahun kemarin. Jadi ini untuk apa ya? Sebagai merefleksi kita, sebagai apa ya? Api semangat lah ya sebelum kita terjun untuk mengolah hasil penelitian. Satu gini Bapak Ibu, ini adalah share pengalaman. Nanti kalau ada yang punya pengalaman lain silakan di-share. Jadi apa di sini itu kita bukan saya menjadi guru, apa jenengan sebagai murid, tidak. Ini kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena saya masih muda, butuh juga bimbingan dari Bapak Ibu yang pengalaman kedosennya sudah melalang buana. Oke. Jadi mohon untuk tidak sungkan ketika memberikan masukan kepada saya, berdiskusi ya. Jadi apa di sini saya tidak menjadi guru tapi teman Bapak Ibu. Jadi biar secara etika itu kita cair gitu, oke. Jadi nggak ada yang atas, nggak ada yang rendah, semua sama ya. Jadi ini berbagi pengalaman saja. Kalau ada info baru silakan di-share ke kami atau ke grup biar sama-sama mengisi, ngoten nggih. Jadi kita terbuka. Nah, versi saya gini, Bapak Ibu. Apa trik memulai menulis itu adalah kita harus merubah paradigma kita. Ya. Kita harus merubah paradigma kita. Kemudian kenapa? Karena menulis itu atau karya itu adalah sebuah kebutuhan, apalagi kita sebagai dosen ya. Dosen, akademisi, praktisi lagi. Kemudian pengakuan, bukti kompetensi. Misalkan kalau kita sekarang sudah berada di doktor misalkan ya, mau ke profesor itu kan alangkah tidak etis kalau kita nggak punya karya. Karya ini kan berbentuk ya kan, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang, baik itu jurnal maupun buku atau yang lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah terbiasa menulis jurnal, tinggal terbiasa menulis buku. Jika Bapak Ibu itu terbiasa menulis buku, maka harus juga terbiasa menulis jurnal. Karena ini harus padan, apalagi kita sebagai dosen. Kemungkinan yang join atau yang daftar di grup itu semuanya adalah dosen. Ya, tinggal dia apakah S2, S3, segitu aja. Dan masalah kepangkatan gitu aja ya. Ada yang AA, ada yang lektor, ada yang LK gitu, mau ke Gubes. Bagi yang LK mau ke Gubes maka harus punya karya. Ya, selain jurnal, selain buku ya. Kalau sudah punya buku ya tinggal, karena secara peraturan kan kita itu dinilai setahun satu buku. Gitu. Setahun satu buku, kalau buku referensi itu 40 hukumnya, buku ajar itu 20 kalau tidak salah, nanti kalau salah bisa dikoreksi, buku monograf 15, kemudian buku yang dihakikan 15. Jadi secara peraturan kita itu memang diwajibkan atau dihitung setahun satu karya, tapi satu karya satu jenis gitu Pak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini ada Pak Nugroho dalam tahun 2021 katakan dia berhasil menyusun satu buku referensi, satu buku ajar, satu buku monograf, satu buku yang dihakikan. Ini hukumnya double-double. Yang nggak boleh, yang nggak bisa dihitung itu manakala Pak Nugroho dalam setahun itu menghasilkan 2 buku ajar. Maka yang dihitung itu ya satu buku ajar. Yang satu ini nggak kepake. Kenapa? Karena peraturannya 1 tahun 1 buku. 1 buku 1 jenis. Ya. Jadi boleh
monograf 1 agar bisa dihitung, agar bisa diakui monograf 1, buku ajar 1, buku referensi 1, buku yang dihakikan 1. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya buku referensi. Pak, bagaimana kalau kita sudah terlanjur menghasilkan buku referensi dua buku referensi dalam setahun? Ini agar bisa dihitung dan diakui. Yang satu itu tetap ikut buku referensi. Yang satu ini hakikan Bapak Ibu. Hakikan, dan ini biar nanti bisa mengisi haki. Ya, agar buku itu tidak tidak sia-sia gitu loh. Kita menerbitkan, kita nyusun tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk penilaian atau untuk kepangkatan. Jadi kalau tahun ini ada yang punya 2 buku referensi, maka silahkan yang satu ini hakikan akan nanti bisa masuk penilaian. Gitu nggih. Jadi maksud peraturan itu bukan kok satu tahun itu 1 buku aja, tapi 1 tahun itu 1 buku 1 jenis, gitu loh, oke? Jadi itu, ya, ini biar kita maksimal dalam segi produktivitas. Kalau jurnal ada yang mengatakan itu nggak ada batasan, ada yang mengatakan 1 semester itu boleh 2, 1 semester 2 terbitan publish, 1 semester 2 publish, gitu ya. Ada yang mengatakan bebas kalau jurnal. Ya, nanti misalkan bab 5, bab 7 semakin dihitung. Tinggal level jurnal apakah itu jurnal Sinta 1, Sinta 2 atau terindeks Scopus atau Copernicus atau DAC, gitu ya. Itu kalau jurnal. Tapi kita sekarang fokus ke buku ya. Kemudian setelah kita merubah paradigma, oh iya, saya dosen. Saya punya mahasiswa. Saya mau ke guru besar. Saya mau dari AA mau ke lektor, dari lektor mau ke lektor kepala. Dan saya juga kebetulan praktisi, akademisi. Berarti saya harus punya bukti dulu kalau saya pakar gitu, di bidang manajemen misalkan, di bidang perikanan misalkan, di bidang industri misalkan, di bidang metodologi misalkan. Nah, itu buktikan dengan karya kita. Itu ya, ini adalah untuk refleksi kita. Kemudian saya kan judul. Apa kalau gitu Bapak. Yang kedua, kita harus paham bidang kita Bapak Ibu. Kalau kemarin saya pakai story ya, untuk ke guru besar itu harus linear dalam segi jurusan, produk maupun MK yang ia ampu. Misalkan di sini ada Bu Nurmiati. Misalkan beliau itu pakarnya di bidang manajemen. Maka MK yang diajarkan berarti berkaitan dengan manajemen, karya tulis, buku, jurnal, atau apa juga harus berkaitan dengan manajemen. Ini yang akan bisa diakui. Jadi gelarnya itu ya manajemen S1, S2, S3 misalkan, karya yang juga berbasis manajemen, buku, MK yang dikajar juga berbasis manajemen. Ini nanti akan memudahkan untuk pengurusan kepangkatan. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kalau karya yang dihasilkan buku sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu geluti, bidang keilmuan atau rumpun keilmuannya, rumpun ya. Jangan sampai misalkan bidangnya pendidikan Islam, semua karyanya mengenai ekonomi Islam, mengenai politik Islam, mengenai marketing dalam Islam. Ini kan nggak linear, kan kasihan waktu yang dihabiskan untuk berkerja tapi tidak diakui. Jadi lebih aman kita harus sesuai dengan real keilmuan kita masing-masing. Setelah itu siapkan outline. Ya, outline itu adalah daftar isi. Jadi atau jalan, peta jalan, sehingga kita mengerti buku ini, kita kasih judul ini sehingga pembahasannya ke sini ke sana. Jangan sampai kemana-mana. Gitu ya. Itulah fungsinya outline. Setelah itu siapkan bahan-bahan dan referensi. Ini secara umum. Ya, ini secara umum. Jadi mungkin ini lebih ke buku ajar dan buku referensi. Mungkin nanti kalau buku itu dari hasil pengolahan mungkin tidak seribet ini, Pak. Kenapa? Karena kan hasil itu kan kenapa? Karena buku yang mau kita ciptakan itu sudah ada bahannya, yaitu bahan di hasil penelitian. Jadi tidak
Tidak seribet ini. Ini kan bagi kita yang mau menulis dari awal. Jadi ini perlu saya sampaikan untuk tambahan ilmu. Gitu aja, meskipun judul kita adalah pengolahan hasil penelitian. Tapi ini saya kira perlu. Oke. Nah ini untuk link sumber itu semua sudah open access. Jurnal di Google Scholar, di ERIC, di mana sudah bisa diakses free. Ya, kalau di ERIC ya pakai cara itu ya, pakai Skype itu ya. Dan ada juga buku digital yang bisa kita akses meskipun bisa berbayar, ada yang tidak. Oke. Ya gitu. Ini ya. Ini bisa dibaca, bisa kita pahami ya. Jika kita sebagai dosen atau guru maka wajib rasanya mempunyai karya sebagai bukti keilmuan dan tugas yang kita emban. Karya itu tidak harus mewah, nggak harus tebal, nggak harus berjilid-jilid. Meskipun tipis, meskipun sederhana, tapi itu bermanfaat bagi orang lain, bagi mahasiswa kita, itu sangat penting. Oke, ini ya, ini trik saya. Jadi emang kita harus setia nulis satu, yang kedua mulailah dari yang mudah-mudah, yang ketiga pembahasannya yang Anda oleh sebaiknya yang mudah-mudah dulu. Ya, kalau kita belum punya karya, mau berkarya dari awal, cari judul yang sesuai dengan keilmuan, pembahasannya sederhana saja, nggak usah terlalu ribet, nanti malah menyusahkan kita, malah nggak selesai atau mangkrak, gitu ya. Jadi tipis, simple, tapi selesai. Itu jauh lebih bagus dibanding berjilid-jilid, bertonton, kan? Tapi nggak selesai atau mangkrak ya. Kenapa? Karena kebermanfaatannya itu ditunggu-tunggu oleh mahasiswa kita, oleh kolega kita atau oleh kampus kita. Ini gunakan waktu 1 sampai 2 jam. Ini yang saya gunakan tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian 2021 saya berusaha fokus ke jurnal yang lebih tinggi. Kenapa? Karena saya kira buku yang saya tulis itu udah cukup lah, udah puas saya dengan buku. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa Pak Mufid bisa sampai 38 buku, ya saya pakai ini. Ya 38 itu jangan dikira buku yang tebel-tebel, enggak. Ya ada yang 80 halaman, ada yang 200, itu paling tebal 200. Ada yang 150, ada yang 95. Jadi bukan 38 buku saya itu bukan kok buku yang berjilid-jilid seperti Al-Qur'an, tidak. Tapi ada yang simple, ada yang standar, ada yang lengkap. Sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi bisa kita bayangkan kalau Pak Nugroho misalkan 1 jam itu menghasilkan 2 lembar. Dan itu dikali 30 hari, maka itu sudah 2 kali 3 sudah 60. 60 ini kalau di layout jadi ukuran buku sudah 112. Sudah 112 kalau ukuran pakai A5. Kalau UNESCO mungkin ya sekitar 110. Nah, di peraturan PAK atau POK itu buku minimal 40 halaman. Itu isinya saja. 40 halaman dalam bentuk buku loh ya. Jadi misalkan kalau kita sudah menghasilkan atau nanti mengkonversi itu hasilnya 50 sampai 60 halaman atau 45 halaman itu masih mentah ya. Itu sudah bisa diproses jadi buku. Jadi A5 ukuran buku itu 2 kali lipat dari A4 yang ada di Word jenengan. Gitu ya. Jadi mohon cara berpikir kita itu harus kita ubah. Oh berarti buku itu nggak harus tebel ya Pak Mufid? Enggak harus tebel. Ya. Semakin tebel ya semakin lama harus kita aja lah Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi kalau kita ngejar kepangkatan. Ya kan?
Kecuali kita ingin buat buku yang bagus, yang lengkap, berarti persiapkan di awal tahun, nanti mungkin terbit di akhir tahun. Tapi kalau kita baru semangat itu di pertengahan tahun, ya harus nulisnya itu nggak usah tebel-tebel, akan nututi untuk ngurus kepangkatan di akhir tahun. Jadi ini adalah kita bermain manajemen waktu, ngoten nggih. Jadi monggo ini dipraktekkan. Misalkan kalau nggak kuat 2 jam, 1 jam. Kalau nggak kuat 1 jam, 40 menit. Jadi 40 menit itu jangan ukur. Saya 40 menit ini dalam ngetik atau dalam nulis itu berapa halaman yang saya hasilkan. Itu untuk mengukur kemampuan dan untuk mengukur produktivitas kita. Jadi mau nggak dicoba, ya, mau dicoba. Kalau nggak bisa 1 jam, ya 40 menit, ya. Dan cari waktu yang luang, entah itu setelah subuh, entah itu sebelum tidur, entah itu saat di kantor atau saat anak dan istri itu sudah tidur, kan nggak ada yang ganggu itu, kita bisa fokus. Atau tengah malam ketika terbangun bisa coba, ya. Ya, ini harus konsisten, oke? Nah, ini cari waktu, kemudian harus kita searching. Nanti saya yakin semua pasti punya HP, semua pasti punya paket data. Nah, itu gunakan untuk men-searching. Ya, di Google Scholar itu semua ada. Itu yang paling familiar. Yang mau kita cari ada, meskipun ada aplikasi yang lain. Tapi menurut saya Google Scholar ini cukuplah untuk menjawab yang ingin kita butuhkan, ya. Benar. Oke, ini sudah ini. Yakin ya, continue, jangan malas, pilih waktu yang tepat, sumber bacaan harus luas. Target. Misalkan apa di sini ada Pak Nugroho, ada Pak Ridwan, ya, kemudian ada yang lain. Ketika misalkan ini kita bahas kepangkatan. Oke, saya tahun 2022 Bang Mufid ingin ngurus kepangkatan, apalagi yang punya serdos. Untuk ngisi PKD itu kan ada bukti produktivitas, maka harus tentukan gitu loh. Kapan karya ini kita tulis, kapan diterbitkan, agar nanti ketika ngisi BKD itu pas, SKS-nya pas. Agar ketika pengurus kepangkatan tahun ini itu pas gitu. Jadi monggo, makanya ditargetnya kapan. Nah, tapi bagi yang tidak kena masalah administrasi, ya sudah. Oh, saya ingin 2022 saya ingin menghasilkan 2 karya buku referensi, tapi ini bukan untuk urusan kepangkatan, tapi ini untuk bukti bahwa saya produktivitas. Monggo, sah-sah saja. Jadi kalau kita itu berkarya sebagai dosen, berkarya itu tidak hanya semata-mata untuk ngurusi administrasi. Kalau saya, kenapa? Ya ini emang kebutuhan, kewajiban, dan dedikasi kita untuk pendidikan. Kalau saya itu tidak ngurus ke masalah kepangkatan. Ya ngurus, tapi kalau kita hanya ngurus kepangkatan, maka kita nggak bisa produktif, Bapak Ibu. Ya kan? Dalam setahun itu hanya disuruh 1. Ini perintahnya. Tapi kan ini kita bisa 2, bisa 3. Gitu loh, ya. Kenapa ya? Ini adalah bukti kalau kita produktif. Dan caranya itu beda-beda. Monggo bisa kolaborasi antar dosen yang sama-sama serumpun, atau antar kampus, ya, atau antar dosen dalam satu lembaga itu, monggo. Atau kolaborasi dengan mahasiswa. Mungkin mahasiswa itu sebagai untuk mengetik, kita sebagai nyiapin bahan. Ya, karena memang harus kita akui bahwa dosen-dosen yang senior itu kan dalam segi ketik itu kan pasti kepayahan. Ya kan? Pasti kepayahan. Dan ini kan butuh teman. Jadi apakah boleh, Pak, saya mengajak siswa atau mahasiswa itu untuk ngetik? Boleh. Yang penting itu pemikiran kita. Ya. Yang penting ini saya kemarin udah nyiapin outline-nya, udah nyiapin bahan-bahannya, kamu kerjakan. Nanti saya cek. Gitu. Jadi ini adalah kolaborasi. Jadi kita yang menyumbangkan gagasan, mereka yang menerjemahkan.
Gitu loh. Ya, jadi emang sudah Pak Ibu, dosen yang usia 50 disuruh ngebut karya itu hampir belum maksimal. Jadi profesor-profesor yang hebat-hebat itu pasti dia punya sekretaris. Gitu loh. Ya, pasti punya sekretaris. Gitu loh. Ya, kenapa? Karena dengan kesibukan beliau yang itu kayaknya nggak sempat nulis. Apakah itu boleh? Boleh. Etis, dia kan hanya menyumbangkan pemikirannya, bahan, mengarahkan. Nah, si sekretaris ini bisa berupa mahasiswanya atau anaknya atau siapa, itu bagian untuk menerjemahkan kata-kata atau mengulas ide-ide dia. Jadi itu adalah trik dan strategi dalam berkarya. Jadi bisa kolaborasi, bisa mandiri, bisa mengangkat asdos atau mahasiswanya. Saya kira ini cukup untuk pertama biar nggak panjang-panjang. Ini nanti bisa dibaca di grup ya sudah. Saya stop dulu. Kita lanjut ke materi ke PowerPoint ya, biar tidak lama-lama. Bentar, Bapak. Yang bertanya silakan dicat aja ya, nggak apa. Nanti saya jawab satu persatu. Oke, ini langsung aja ke sini. Ya. Tanya Pak Basiru. Ya Bu. Monggo. Dia Kak. Oh ya wis ya, nggak apa biar cepat. Mau ngomong apa ya Bu? Ya. Saya ini kan saya punya masalahnya adalah bidang keilmuan saya itu bukan di TI atau teknik informatika, tapi adanya di ekonomi. Untuk di kampus saya ya, kalau di kampus lain sih memang adanya di TI gitu loh. Cuman khusus di kampus saya itu bidang keilmuan yang selama ini saya tekuni dari awal itu adanya di ekonomi. Nah itu bagaimana itu Pak? Cuma kalau sama koperasi sih nggak masalah karena memang itu diakui di bidang TI. Oke Bu. Ya, itu aja dulu Pak. Ya, Ibu bidangnya TI. Iya. Ibu TI, kemudian MK yang Ibu ampu apa? Banyak, ada pemrograman web, ada. Nah itu sudah Bu. Jadi maksud saya gini loh, Soalnya gini, riset saya itu menurut kampus itu bukan di posisi TI tapi di ekonomi masuknya. Padahal roadmap saya itu memang dari dulu selalu berbicara tentang yang saya geluti selama ini, tentang e-commerce, tentang digital marketing. E-commerce sih ada ya di SI tapi bukan di TI gitu loh Pak. S2, S3-nya Ibu apa? TI atau ekonomi? S2 saya waktu itu kan dapat beasiswa sih dapatnya ekonomi. S1-nya? S1-nya TI. Oh, ya yang dihitung itu kalau tapi Ibu belum S3 berarti belum ya? Belum selesai. S3 ambil apa Ibu? Ekonomi. S3 ambil sospol. Ya. Jadi ya untuk masalah ke guru besar. Mungkin kalau apakah Suspol ini juga masuk ke rumpun ekonomi atau tidak itu kan saya juga tidak tahu. Itu kan masalah juknis, masalah administrasi. Cuma kalau kita berada di S2 ekonomi ya sudah berarti kita memang mengkaji ekonomi. Berarti kita berkiblat di S2-nya, di ijazah terakhir. Nah, harusnya S3-nya juga harus sama dengan S2, meskipun S1-nya tidak sama. Itu yang saya pahami. Jadi itu. Kemudian kalau misalkan kalau kita belum S3, S2, S1-nya beda, maka karya kita, keilmuan kita, MP yang kita ampu ya harus sesuai dengan S2 kita. Meskipun S1 enggak beda loh ya. Kayak tadi TI dan ekonomi. Berarti MK yang diambil, kemudian MK yang diampu, karya-karya berarti ya berkaitan dengan ekonomi. Itu yang menjadi bahan primer
untuk kenaikan A dan B dan C. Nah, kemudian untuk tadi Ibu mengatakan S3-nya adalah suspol, sosial politik. Nah, apakah sosial politik itu kadang-kala emang kalau di jurnal itu emang ada yang menggabungkan sosial politik ekonomi. Nah, cuma ini kan nggak tahu apakah sosial politik ini punya satu rumpun dengan ekonomi, ya kan? Cuma kan nggak tahu. Kalau ada berarti ya nanti MK yang diampu kemudian hasil penelitiannya ya harus berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Ngoten Ibu. Oke, makasih Pak. Nggih. Ngoten nggih. Ini Bapak Ibu biar cepat ya, biar nanti kita bisa banyak diskusi. Ini saya berikan sedikit materi untuk kita semua. Oke. Jadi itu. Jadi kalau kita mengarah ke guru besar memang harus linear untuk peraturan yang masih berlaku sekarang. Cuma kan kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun depan kemungkinan juga berubah. Andai kata nanti berubah, oh jadi profesor itu nggak harus linear, kan alhamdulillah. Ya kan, cuma ini kan yang namanya peraturan kan kadang-kala berubah. Ada juga yang ganti presiden, ganti menteri, kemungkinan juga berubah peraturannya. Cuma ini yang kita bahas adalah peraturan yang masih berlaku mengenai jenjang ke guru besar atau mengenai kesesuaian atau kesesuaian antara ilmu MK dan produk yang kita hasilkan. Oke. Mungkin bagi yang nggak ada masalah ijazah jurusan MK itu kan alhamdulillah, ya kan? Betul kayak ini. Jadi kayak tadi kemarin itu kalau seandainya kita sudah memiliki hasil penelitian, maka siapkanlah bahan itu dan dengan pikirkan mau dirubah judulnya apa. Kenapa? Karena hasil penelitian itu memang harus berubah judul awal atau jadi judul lama ke judul yang baru. Ya kan? Secara fakta, judul penelitian baik itu TA, S1, S2, S3 itu kadang-kala kaku, Pak Ibu. Nah, kalau dirubah ke judul buku referensi agak diluaskan. Ya itu nanti ada di slide, ada di materi materi yang ketiga ya. Ini adalah secara aja. Ini ya. Jadi kuncinya memang harus kita punya totalitas ya, punya bacaan, punya semangat yang tinggi. Oke. Kemudian ini mengubah paradigma tadinya ya, ini harus kita jalankan. Kemudian ini ya, kalau pengen banyak karya baik itu jurnal maupun apa ya, ini harus rutin dulu, seperti rutin minum obat ya kan pasti sembuh. Kalau kita rutin terus ya pasti punya karya. Cuma kan kadang-kala kita sibuk, apalagi yang jadi kajur, sekprodi, dekan, wakil rektor, ketua ini, belum lagi pengabdian, belum lagi ngajar SK-nya itu banyak. Nah, itu kan juga menjadi kendala pasti. Apalagi yang aktif di luar, ya baik itu di organisasi kemasyarakatan atau apa, itu kan pasti menyita waktu. Ya kan, oleh karena itu tadi harus punya asisten ahli ya atau sekretaris pribadi ya, bisa anaknya bapak atau bisa istrinya atau siapalah atau mahasiswanya yang dipercaya bisa menerjemahkan ide-ide kita ya. Itu sebagaimana prof saya, beliau itu emang udah sepuh tapi gagasannya itu tinggi. Dan buku-buku yang berbahasa Arab itu beliau terjemahkan, beliau ngomong, kemudian si santrinya atau santri yang plus mahasiswa itu yang bagian ngetik. Ya, jadi dia itu hanya bagian
ngetik aja semua gagasan, kemudian kalimat, redaksi itu dari beliau, gitu kan? Itu. Jadi ini bisa jenengan tiru, oke? Ya, ya kenapa? Karena dosen itu yang tugasnya yang nggak hanya nulis saja, Pak Mufid. Iya, saya paham, memang. Dosen itu yang tugasnya nggak nulis, apalagi nulis kan bukan tugas yang primer, ya kan? Yang primer adalah tugas ketika ngajar, ya, pengabdian, penelitian, ya kan? Meskipun buku itu juga termasuk penelitian. Kalau itu buku monograf. Jadi tapi jangan diremehkan. Maksud saya itu jangan sampai 20 tahun jadi dosen jangan sampai nggak punya karya. Ya kan? Nggak punya karya kan nggak enak itu. Apalagi zaman sekarang. Ya, jadi harus kita mulai membangun untuk kita produktivitas meskipun di tengah kesibukan. Ini kayak tadi ya. Kalau sekarang sudah punya bahan penelitian, monggo siapkan judulnya. Kira-kira mau dirubah kayak apa? Outline, kemudian ini ya, itu aja. Ini. Kalau misalkan jenengan nggak mau buku referensi, maunya buku ajar, siap kami bimbing. Ya. Mungkin nanti di pertemuan kedua kita bahas bedah antara buku ajar itu seperti apa, buku seperti apa, dan buku referensi seperti apa. Ini ya, jadi itu. Jadi buku itu ada 3, ada buku monograf, ada buku referensi, ada buku ajar. Ya, ini 40, ini 15, ini 20. Ya. Kalau pengen agak ringan itu modul atau diktat. Itu lebih tapi itu sifatnya teknis ya. Oke. Nah, ini apa cara mengutip, ada langsung, ada tidak langsung. Ya, baik dari buku atau dari sumber yang mana, oke. Nah, langsung itu berarti ya kita kopas. Nah, ini terkait plagiasi nanti, oke. Cuma nanti plagiasi itu bisa kita padamkan lah ya dengan aplikasi A, aplikasi B bisa, atau kita bisa pakai parafrase manual. Ada juga aplikasi parafrase yang itu berbasis aplikasi, tapi hasilnya itu ya harus kita edit. Kenapa? Karena saya juga pernah nyoba, tapi yang namanya mesin ya, nggak bisa kita langsung percaya gitu aja. Kadang-kala itu bahasanya salah, meskipun dia mesin parafrase. Katakanlah pakai aplikasi ini nanti parafrasenya sekitar 10-20%. Ya kan? Cuma kan perlu kita baca lagi, kadang-kala memang nggak cocok bahasanya. Jadi lebih aman memang parafrase manual. Cuma kan nggak ngeluh kalau nggak terbiasa parafrase. Ya, jadi mesin ini sebagai pembantu kita. Oke. Ini ya. Bisa mengutip baru dijelaskan, bisa menjelaskan sendiri baru dengan sumber, bisa diintegrasi total. Kalau itu jurnal, maka haram kita melakukan seperti ini. Kita akan ditolak. Tapi kalau buku kan memang belum ada kejelasan secara detail, ya kan? Karena di PAK itu hanya diterbitkan ukuran UNESCO, diterbitkan anggota IKAPI, halamannya minimal 40. Terus gitu aja Bapak Ibu peraturannya. Ya kan? Cuma kan gini, kalau itu untuk kepangkatan, takutnya nanti diminta cek plagiasi. Takutnya. Karena itu memang harus kita perhatikan. Cuma dalam yang saya lihat itu, selama saya bimbing, nggak ada masalah itu, meskipun ya mohon maaf bukunya itu cek plagiasinya tinggi. Tapi gini, beliau itu bukan bermaksud mengkopas, tapi memang beliau itu ngutip tapi nggak diparafrase, tapi sumbernya itu sudah beliau jelaskan di footnote atau indnote atau daftar pustaka. Kalau saya pribadi wis gak popo, wong dia itu jujurnya
Dia itu ngutip kalimat ini, paragraf ini, tapi dia sertakan sumbernya. Ini kan jujur. Ya kan? Yang lebih nista, yang lebih gak jujur adalah wis ngutip punya orang, tidak dicantumkan sumber aslinya. Ini kalau menurut saya ini adalah kejahatan yang nyata. Tapi kalau dia hanya sekedar ngutip, sumbernya ditulis, jujur sudah, toh. Ya kan? Itu kalau saya. Oleh karena itu kalau buku itu emang saya selama bimbing itu tidak saya ketatkan dalam segi plagiasi. Yang penting ibu tulis sumbernya. Sehingga pembaca itu ketika baca buku ibu, oh ibu ini misalkan ada sumbernya. Berarti kalimat ini, paragraf ini hasil kutipan dari buku ini. Kemudian ada paragraf yang nggak ada sumbernya. Oh berarti paragraf ini adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Oleh karena itu, kalau saya model buku itu harus ada sumbernya. Kalau itu memang kutipan, tidak ada kutipannya berarti itu adalah hasil analisa atau hasil pemikiran kita. Untuk itu, buku itu harus dimodel footnote atau innote, itu ya. Selain dijelaskan di daftar pustaka. Kenapa? Ini untuk mengedukasi pembaca. Oh ini loh. Ternyata paragraf nomor 1 itu adalah hasil kutipan di jurnal ini. Ini linknya, ya kan? Misalnya kita pakai itu atau footnote. Kemudian di paragraf kedua itu murni, pure pemikiran penulis. Itu loh ya. Sehingga pembaca bisa menilai, oh antara yang dikutip sama pemikiran dia sinkron. Berarti bagus misalkan. Oh, antara yang dikutip di paragraf pertama dengan paragraf yang kedua hasil pemilihan nggak sesuai. Ya kan? Ya pasti. Yang namanya penulis kan pasti harus menerima kritik dan saran. Ini kan bagus gitu loh, untuk mengedukasi penulis. Jadi buku itu bukan hanya berisi kutipan plak-plak-plak, tidak. Harus dikasih penjelasan dari pemikiran kita. Sehingga ada sumbangsih ide di buku tersebut. Itu yang saya tegaskan di berbagai kursus. Kalau Bapak Ibu belum bisa parafrase, belum terbiasa, silakan kopas, tapi kopasnya itu harus normal. Gitu. Misalkan gini, Bapak Ibu nemu jurnal ya, 10 halaman. Jangan dikopas semua, tempelkan di buku, jangan. Kita kopas, paragraf yang sesuai dengan tema kita, silakan dikopas, bled ya, masukkan ke Word buku itu, tuliskan sumber dari mana. Siapa penulisnya, apakah ini sumber dari jurnal atau dari buku. Setelah dikutip, paragraf berikutnya jelasin dengan kata-kata ibu bapak. Jelasin. Ya. Sehingga ini ada komunikasi antara kutipan sama penjelasan kita. Sehingga buku kita itu bukan hasil kutipan blog, tapi juga hasil pemikiran kita. Yang lebih bagus memang, yang lebih bagus, yang lebih utama, yang lebih afdol di parafrase sendiri. Cuma kan kita harus secara realita harus tahu kemampuan orang masing-masing. Saya nggak setuju orang sebagai tentor mengatakan harus diparafrase. Orang itu beda-beda. Apalagi bagi pemula, apalagi bagi dosen yang belum punya karya sekali. Sulit. Apalagi buku loh ya, buku 40 sampai 100 halaman. Kalau artikel kan hanya 10, 12 sampai 20 halaman lah artikel paling tepat seperti itu. Itu kan gampang diparafrase. Meskipun harus dengan bagus ya karena artikel. Kalau buku kan tebel ya. Oleh karena itu emang terbiasa. Kalau sudah terbiasa silakan diparafrase dan itu wajib bagi mereka yang terbiasa nulis. Bagi yang pemula alangkah baiknya itu diberikan kelonggaran. Silakan dikopas-kopas tapi tetap dicantumkan sumbernya, dijelasin baru dijelasin di paragraf berikutnya. Kalau dia sudah terbiasa cobalah diparafrase sendiri. Ya, cobalah diparafrase atau dibantu dengan aplikasi, kemudian dijelasin. Nah ini kan tahapan, ya. Jadi kita harus juga di samping idealis juga harus realistis, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi biar bagi pemula itu nggak sulit itu nulis, wah harus gini kan dia akan down gitu. Ya, jadi ini adalah usaha saya untuk menumbuhkan produktivitas, menumbuhkan kebiasaan nulis dulu. Kalau terbiasa nulis, insya Allah dia akan bisa memparafrase sendiri.
membuat judul sendiri, bisa lari sendiri. Kalau dia belum bisa lari, kita suruh lari. Sama dengan anak bayi kita suruh lari. Ya, bagi pemula yang belum punya karya harus dituntun dulu, ya, harus merangkak, dituntun dulu. Setelah dia itu sudah bisa lari, silakan jalan sendiri. Itu kalau saya, ya. Jadi kalau ada yang harus maksa para itu apa ya, sulit, ya. Takutnya nanti dia down dan nggak mau berkarya, sehingga menutup produktivitas seorang. Nah, ini contoh pendapat dengan teori. Ini contoh integrasi pendapat dengan teori. Ini contoh mengutip dan dijelaskan, ya. Ini misalkan, nah ini dia kutip, nah ini baru dijelaskan. Jadi dikutip di buku Pak Peter, kemudian dijelaskan ini adalah hasil pemikiran penulis itu sendiri. Ini blog, ini adalah contoh kopas full, ya, dia kopas semua. Ini. Nah, ini masalah untuk masalah menurut kita, ya, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Alex, ya. Oke, sebelum kita langsung ke materi inti, ada yang bertanya. Ini saya buka slide ketiga terakhir, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita masuk ke materi ketiga, ini adalah materi masalah konversi. Silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ada, Bapak Ibu? Ya, ada nggak? Langsung aja, ya. Oke. Ini tadi ini untuk mukadimah, ya Bapak Ibu. Tadi ini adalah apa nama saya, kemudian ini adalah masalah patra baca kita. Insya Allah kita adalah selama 4 kali pertemuan, dan ini adalah unlimited. Misalkan Bapak Ibu 1 bulan ini nggak bisa, bulan 2, bulan 3 silakan. Oke. Jadi nggak ada batasan dalam segi bimbingan atau dalam segi menyelesaikan naskah. Kemudian ini outputnya adalah hasil karya, ya, yang itu dari hasil penelitian. Kalau misalkan milih buku ajar, buku monograf dari hasil penelitian selain tugas akhir, apakah boleh Pak dibimbing? Boleh Bapak Ibu, boleh. Meskipun tema kita adalah hasil penelitian tugas akhir. Ada kata ada penelitian dari hibah A, hibah B, silakan. Ya, silakan diolah dan nanti didiskusikan di kami. Untuk masalah judulnya, masalah kerangkanya. Dan saya kemudian ini ya, jadi saya ini kan sebagai teman jenengan, juga sebagai tentor saat ini, itu tugas saya hanya bimbing, ya Bapak Ibu, untuk pengerjaannya itu di Bapak Ibu. Mekanisme seperti apa, monggo. Apakah itu berkongsi dengan mahasiswa bimbingannya, silakan. Berkongsi dengan anaknya untuk ngerjain, silakan, monggo. Atau berkolaborasi dengan teman-teman dosen, silakan. Dan itu bisa bimbingan di grup yang kita buat atau Jabri saya, monggo, ya. Oke, itu ya, ini kewajiban. Nah, ini masalah masalah perbukuan. Jadi buku yang ditulis itu memang dari hasil analisa penulis, gagasan penulis dibuatkan dengan sumber, ya, menggali teori. Dan ini ya hampir sama lah ketika ibu itu melakukan penelitian atau melakukan merumuskan proposal penelitian, ya kan, harus menggali teori dulu toh, kemudian ini ya, itu ya. Nah, ini tadi, ya, jadi paradigma kita ya harus mengubah, itu adalah kebutuhan
adalah peninggalan, bukti keahlian, ya. Jangan salahkan seorang ketika menilai kita meskipun kita ahli algoritma misalnya. Tapi jurnal nggak ada, buku nggak ada, diktat nggak ada, modul nggak ada. Yang ada hanya ijazah. Kalau kita pernah kuliah, ya, dan gelar kita adalah bidang algoritma, misalnya seperti itu. Dan bukti adalah MK yang diambil adalah semua algoritma. Tetapi bukti otentik seperti karya itu nggak ada. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Oke. Jadi keahlian itu juga di samping dibuktikan dengan ijazah S1, S2, S3, kemudian didukung dengan MK yang pernah diemban, kemudian didukung dengan bimbingan skripsi atau apa, juga harus didukung dengan karya pribadi, buku atau jurnal atau diktat atau modul atau apalah, ya. Nah, oke. Di antara kita ada yang belum pernah buat buku, misalkan ya, belum pernah buat buku, kemudian berhasil nyusun buku pertama, dia pasti bangga. Pasti bangga, akan dipajang, akan dijadikan story, pasti itu. Ini adalah menjadi kebanggaan pertama, dan itu wajar. Ya. Nah, kemudian menulis itu adalah untuk kepangkatan. Ini adalah masalah administrasi, apalagi dosen pasti tidak akan jauh dari urusan administrasi. Nah, kemudian ini juga ini harus diperhatikan masalah finansial. Kalau Bapak Ibu itu berhasil nyusun buku yang itu mewah, maksudnya memang itu wah, dan itu lagi booming, insya Allah akan laku. Misalkan ada yang bidangnya ekonomi di masa pandemi, itu pastilah, atau membangkitkan perekonomian di masa pandemi, atau strategi untuk strategi meningkatkan perekonomian negara di masa pandemi. Wah, pasti itu laku. Atau kayak yang booming, menggagas pembelajaran online di masa pandemi. Ini sudah banyak ditulis, baik itu antologi ya maupun karya ilmiah atau yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi selain buku itu selain untuk kepangkatan juga bisa difinansialkan. Jadi Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau itu buku ajar atau buku referensi tapi bobotnya itu sangat bermanfaat untuk yang lain. Betul. Pasti itu laku dijual Bapak Ibu. Ya kan sebagai tambah-tambahan rupiah itu loh. Kemudian menulis itu sebagai sarana membangun relasi. Ya, relasi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin diundang sebagai narasumber, ya pasti harus punya karya yang bagus. Ya kan? Kita bisa dilirik orang itu gara-gara kita punya kompetensi. Kompetensi itu bisa dibuktikan dengan karya yang kita hasilkan. Artinya, kemudian sebagai sarana beramal jariah kalau dalam bahasa Islamnya, atau amal kebaikan. Bayangkan kalau buku kita itu bermanfaat untuk penelitian orang lain, bermanfaat untuk produk yang dihasilkan nanti, itu kan juga menjadi nilai kebaikan untuk kita. Oke. Ya, jadi mohon ini sedang bidang keilmuan, apa judulnya, outline-nya apa, sumbernya apa, harus komitmen, waktunya apa, siapa yang menjadi konsumen buku kita. Kalau buku itu adalah buku untuk dosen, buku untuk mahasiswa, berarti memang bahasanya lebih banyak bahasa ilmiah. Tapi kalau buku itu adalah untuk orang lain, untuk masyarakat menengah ke bawah, maka bahasa yang digunakan itu jangan terlalu tinggi. Ya. Jadi harus kita lihat konsumen kita Bapak Ibu. Kalau konsumen kita adalah orang biasa, ya jangan pakai bahasa Inggris banyak. Jangan pakai bahasa Latin. Ya, pakai bahasa yang itu mudah difahami. Jadi buat buku itu harus tahu sasarannya siapa ini. Apakah mahasiswa, apakah akademisi atau profesor atau apa. Ya, kalau itu berarti wajib banyak kata-kata ilmiah dan harus baku. Tapi kalau itu untuk masyarakat biasa menengah ke bawah,
ya harus pakai bahasa-bahasa yang lebih familiar. Ya nggak usah pakai singkatan-singkatan, nanti mereka nggak susah. Nah ini buku fiksi, buku ajar, dan buku referensi. Kalau buku ajar, dia punya kiblat RPS. Wajib sama dengan RPS. Materi yang ditulis harus sama dengan RPS, itu buku ajar. Tapi kalau buku referensi itu sesuai dengan bidang keilmuan atau rumpun keilmuannya. Kalau itu misalkan manajemen berbasis digital, berarti ya Ibu Bapak ya cukup bahas manajemen dengan digital atau manajemen dengan teknologi. Nggak usah bahas manajemen dengan politik atau manajemen dengan apa. Jadi fokus ke situ. Jadi sesuai dengan rumpun pembahasannya. Kalau buku referensi. Untuk Pak, bagaimana cara menentukan bab? Kalau di buku referensi itu bebas bagi penulis. Ibu mau sedalam apa bahas di buku itu? Katakan itu buku referensi ya. Misalkan manajemen pemasaran berbasis digital. Ibu di situ itu Ibu mau bahas apa di situ? Kalau Pak, misalkan saya bahas 2 bab, oke. Kalau itu dianggap bab itu cukup untuk membahas pemasaran digital, manajemen pemasaran digital. Kalau cukup ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau kurang silakan ditambah lagi bab 3. Itu kalau buku enaknya itu buku referensi. Babnya tidak diikat. Yang itu terserah penulis mau pakai bab berapa untuk menjelaskan mengenai manajemen pemasaran digital. Tapi kalau itu buku ajar nggak bisa kita milih. Bab ini sudah ada. Kita tinggal jalanin gitu loh. Misalkan 16 pertemuan dipotong 2 berarti ada 14 pertemuan. Katakan satu pertemuan satu materi berarti ada 12 materi. 14 materi, iya. Ya, 14 materi berarti 14 bab. Itu yang buat saya selama saya ngurus Susi, dosen itu berat kalau disuruh menulis buku ajar. Kecuali buku ajarnya atau RPS buku ajarnya itu enggak banyak. Misalkan 6 bab. 6 bab itu kenapa 6 bab? Karena satu bab itu tipe 2 pertemuan. Ya kan kita apa ya? RPS MK ini pasti berbeda dengan RPS MKA, MKB. Ada yang satu materi untuk 1-2 kali pertemuan. Ada yang materi itu 1 pertemuan saja. Ya kan? Ya, jadi itu harus memang sesuai dengan tupoksi di RPS masing-masing. Ya, jadi kayak kemarin saya bimbing itu dosen matematika itu di RPS-nya hanya 6 materi. 6 materi, sebagian besar materinya diberikan di 2 kali pertemuan. Ini kan lebih ringan. Ya. Bayangin kalau ada MK yang 1 materi 1 pertemuan. Selama 14 pertemuan, berarti ada 14 materi. Ini kan berat. Ya, 14 bab. Ya, jadi untuk susunannya besok saya jelaskan kerangka buku ajar itu seperti apa, ini apa. Ini adalah wacana secara umum. Ya. Jadi kalau buku ajar itu memang lebih ringan dalam segi penjelasan. Kenapa? Karena buku ajar itu kita nggak boleh jelasin materi di luar materi yang menjadi kajian. Itu kalau buku ajar. Jadi buku ajar itu harus indikator yang digunakan itu harus menjadi kiblat. Jadi yang sesuai dengan RPS, indikator tujuan instruksional. Kalau ada buku ajar yang tidak sesuai dengan indikator, itu adalah menyalahi. Gitu. Jadi pembahasannya emang nggak mendalam kalau buku ajar. Ya. Cuma ya tadi ada yang dibahas adalah banyak sekali yang dibahas. Kalau buku referensi itu andai kata babnya 2 tapi dia mendalam gitu Bapak Ibu. Kalau buku ajar babnya banyak tapi nggak mendalam. Kenapa ya? Objeknya beda-beda. Kalau buku referensi itu objeknya atau konsumennya adalah
adalah umum, banyak, bisa dosen, bisa masalah, bisa praktisi. Tapi kalau buku ajar, konsumennya adalah mahasiswa. Kalau buku ajar S1 nggak mungkin bahasanya seperti bahasa S3, nggak mungkin. Pasti ya bahasa seperti level masuk S1. Kalau itu buku ajar untuk S3 berarti ya bahasanya nggak boleh seperti bahasa di S1. Jadi itu. Ini kalau Bapak Ibu pengen lebih berkreasi, monggo. Kalau buku fiksi silakan. Bisa nulis pengalaman hidup, bisa nulis apa perjalanan kerja sebagai dosen, praktisi, petani atau apa, monggo. Ini kalau buku fiksi ya, agak ringan. Inilah buku-buku sekitar kita bercerita lah ya. Terus tidak diribetkan dengan sumber ya. Ini pure pemikiran kita, cerita kita. Ya. Ya itu. Dan ini bisa di ISBN-kan. Ya kan kadang-kala apalagi dosen swasta lebih banyak yaitu berimajinasi dengan cerpen atau dengan novel atau dengan apa, itu masuk buku fiksi dan itu bisa di ISBN kan. Ya mungkin nanti masuk kategori buku populer ya, dan itu bisa diajukan untuk kepangkatan ya. Nah, ini trik mengolah hasil penelitian, ini intinya. Jadi kalau saya mengolah hasil penelitian itu satu bagian mana yang mau dikembangkan atau gini, hasil penelitian, tesis, skripsi, disertasi yang saya pertanyakan adalah satu, apakah buku ini nanti dijadikan satu buku atau dua buku atau tiga buku? Apakah bisa, Pak? Bisa. Tapi nanti kalau misalkan itu dijadikan lebih dari satu buku, otomatis ada dua judul yang baru, outline yang baru, materi baru. Tapi kalau Anda semua tidak ingin menambah materi baru biar nggak nambah pekerjaan, Pak. Oke, berarti satu tesis satu buku. Ya. Kecuali kalau ingin menjadikan tesisnya 2-3 buku, otomatis 2-3 judul baru, 2-3 outline baru, 2 atau sampai 2-3-4 materi baru atau materi tambahan ya untuk memperkuat isi buku itu. Katakanlah mau dijadikan lebih dari satu. Apakah yang dikembangkan itu bab satunya atau bab 2-nya atau bab 3-nya? Ya kan? Ya kan? Nah, atau subbabnya. Kita ambil subbab misalkan di bab 2 ini kan pasti kajian teori. Kita ambil subbabnya satu, kita kembangkan jadi buku sendiri, silahkan. Tapi dengan resiko berarti nambah pekerjaan, nambah materi baru, nambah subbab baru, nambah waktu. Kecuali kalau nggak mau nambah, Pak, biar cepat selesai, saya jadikan satu buku, monggo, nggak ada masalah, atau secara total, ya, digabung semua, biar cepat selesai. Nanti ada mekanisme sendiri, bukan mentah kemudian diserahkan ke penerbit, enggak, dapat dulu. Kemudian cara mengembangkan, pilih satu topik pembahasan, ya, kembangkan jadi beberapa bagian, jabarkan, analisa. Jadi kita punya sumbernya, kemudian kita kembangin. Ini kalau kita pakai pengembangan. Tapi kalau hasil sekedar mengkonversi, mengubah, ya cukup nanti dihilangkan bagian metodologi, dihilangkan ini kan sudah selesai. Jadi ini kembali ke Bapak Ibu nanti ya. Ini ya. Ini. Kalau itu adalah buku referensi, maka kita nggak usah ke metodologi penelitian, dihapus, nggak usah ke penutup, dihapus. Kita fokus ke kajian teori, fokus ke pendahuluan, dan fokus ke hasil penelitian. Ini kalau buku referensi. Atau ini kita bahas konversi ya. Saya nggak bahas ini. Ini adalah
satu tema berbeda dengan konversi. Kalau konversi ya ini tinggal dihilangin ini aja, tinggal diubah, ditata lagi. Kalau jenengan ingin mengembangkan disertasi jadi beberapa buku, berarti pakai pengembangan, harus dikembangkan. Ya, bagian ini jadi buku pertama, bagian ini buku kedua, bagian itu buku ketiga. Betul, harusnya. Sehingga bagian satu berarti bahan banyak ini untuk buku pertama. Kemudian bagian dua ini bahan banyak untuk buku kedua. Bagian ini untuk buku ketiga bahan banyak ini. Meskipun bahan semua itu sudah ada secara semua di disertasi, tapi itu kita olah menjadi 3 buku. Apakah bisa? Sangat bisa. Tapi tadi dengan resiko harus menambah sub pembahasan. Tapi kalau nggak mau menambah atau bahasa pengen enak ya gitu aja, pengen cepet Pak, pengen cepet terus nggak mau ribet ya, mau nanti langsung dikonversi, buang metodologi penelitiannya, buang bab penutupnya. Anda fokus ke pendahuluan, fokus ke sini, ya. Nah, tapi kalau fokus ke ya. Setelah fokus ketiga ini, maka bab kajian teori diganti namanya. Jangan bab 2 kajian teori. Misalkan nih, bab 2 itu mengangkat teori ekonomi kreatif. Berarti nanti di sini di bab 2 itu ditulisi konsep ekonomi kreatif di masa modern atau di masa postmodern. Nah, dikasih kata-kata itu biar lebih luas gitu Bapak Ibu. Jadi jangan outline-nya itu ada misalkan outline-nya nanti bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 analisa. Jangan. Itu nanti ditolak oleh Perpusnas. Ya. Kenapa? Karena daftar isi harus luas. Tidak boleh sistematika seperti pelaporan penelitian. Ya. Misalkan yang tugas akhir itu mengenai ekonomi kreatif masyarakat Buton misalkan ya. Berarti bab 1 itu bisa kita ubah menjadi perekonomian dan masyarakat atau masyarakat dan ekonomi, atau mengenal masyarakat atau mengenal pertumbuhan ekonomi di masyarakat pedesaan misalkan begitu ya. Nah, kemudian ini bahas teorinya, konsep ekonomi kreatif. Nah, yang bab 3 misalkan ekonomi kreatif dan kehidupan masyarakat. Nah, itu jadi sudah. Ya. Jadi saya ulangi, ketika nanti kita mengkonversi hasil penelitian, hilangkan redaksi pendahuluan, ganti dengan yang lain. Hilangkan redaksi kajian teori, ganti kalimat yang lain. Hilangkan redaksi hasil penelitian, ganti dengan kalimat yang lain. Itu kalau buku referensi. Ngoten nggih. Jadi nanti monggo dicoba ya. Nah, jadi ini apa kira-kira dikasih judul apa agar enggak pendahuluan. Yang bab 2 kira-kira dikasih judul apa agar tidak berbunyi kajian teori. Bab 3, ini kan bab 3. Itu apa kira-kira ditulis kalimat apa di bab 3 sebagai judulnya biar tidak berbunyi hasil dan pembahasan. Ngoten nggih, kemudian baru daftar pustaka, baru biografi. Jadi cukup 3 bab aja kalau buku referensi. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ini kalau langkah mengkonversi. Nah, ini merumuskan judulnya, ubah redaksi judul yang lama menjadi judul yang baru, kalau bisa tambahkan anak judul. Ya, usahakan ini bacaannya umum, tidak kaku. Misalkan contoh menggagas konsep ekonomi kreatif di tengah masyarakat pedesaan, misalkan, atau mengkaji kebijakan kebijakan omnibus law, misalkan perspektif ekonomi politik seperti itu, atau konsep misalkan ini konsep manajemen syariah berbasis digital seperti itu, atau rekonstruksi pemikiran A dengan pemikiran B, silakan.
integrasi, misalkan integrasi pembelajaran online dan offline, ya, ya. Kemudian bisa dikasih anak judul ini upaya menganalisa, ya, misalkan dari ya. Jadi ini contoh kita menyusun redaksi judul baru dari judul lama hasil penelitian. Betul, okay? Ini memang harus terbiasa. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa mengotak-atik judul, insya Allah nanti akan mudah menentukan judul buku. Kalau sudah mudah, akan juga mudah menentukan outline. Kalau sudah mudah menentukan outline, bisa belajar sendiri, bisa berjalan sendiri tanpa harus dituntun oleh mentor. Oke, ya ini memang dimulai dari pembiasaan. Ya, nah ini tentukan dari kita apakah kita model pengembangan tadi atau tadi digabungkan dari satu atau di pembaharuan, diubah total ya, dijadikan buku yang wah, silakan dipecah-pecah tadi, dipecah jadi 3 atau 4 buku. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu, monggo yang mudah yang mana, apakah penggabungan aja yang lebih mudah, monggo dikembangin lagi, silahkan dipecah lagi jadi 2 judul, juga monggo di pembaharuan ditambah-tambah apa, Oke. Itu dari saya, Ibu. Sudah 3 materi sudah kita habiskan di sesi pertama, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi. Matur suwun. Ada yang mau bertanya silakan. Dari peserta. Ada Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan mengikuti kursus ini nanti bisa melihat atau mendengarkan rekaman untuk sesi pertama ini. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan ya bisa kita akhiri, tapi saya tidak mau buru-buru mengakhiri. Mungkin ada masalah atau ada problem yang ingin Bapak Ibu sampaikan di saya atau di forum ini, monggo silakan. Mungkin dari ini nih, ada dari Bu Murbayani, apakah laporan hasil kegiatan PKM bisa, Pak? Bisa, Bu. PKM itu jadikan buku monograf. Saya sudah beberapa kali bimbing di tahun kemarin. Bahkan kemarin saya juga diundang di kampus Unisnu Jepara, itu juga ada yang dari PKM, Pak. Apakah bisa? Sangat bisa. Ini jadikan buku monograf. Ya, buku monograf itu berarti Ibu tidak boleh menghilangkan metodologi penelitiannya. Ya, kalau buku referensi itu memang harus dibuang metodologi penelitian. Tapi kalau buku PKM, kalau itu ada metodologi penelitian, silakan ditampilkan bab mengenai metode penelitian. Satu, kalau pengen dibuat buku referensi, kan hukumnya agak gede ya, 40 toh yang buku referensi, maka kemungkinan kalau misalkan laporan PKM ini tebel, katakanlah itu 50 sampai 60 halaman sampai 80 halaman, maka yang nanti dicukuplah dibuang, misalkan kalau itu buku referensi ya, apa lembar pengesahannya dibuang, kemudian apa lembar yang bersifat administrasi itu dibuang. Jadi Ibu tugasnya adalah membuat judul baru, outline baru, kemudian siapkan daftar pustakanya. Jadi saya kembalikan ke Bu
Murbayani. Itu laporan PKM itu dibuat buku monograf atau buku referensi. Kemudian gini, kalau itu buku monograf, maka mungkin lebih enak. Kenapa? Karena tatanannya itu memang buku monograf itu secara tatanan itu memang seperti penelitian. Ada metodologi penelitiannya, ada hasil temuannya. Jadi Ibu mungkin nggak banyak bahan yang dibuang di laporan PKM itu. Tapi kalau buku referensi, kemungkinan yang dibuang banyak. Otomatis mengurangi halaman, toh. Nah, otomatis Ibu nanti akan menambah materi baru agar ketika buku itu diproses, halamannya memenuhi standar. Jadi saya kembalikan ke Bu Murbayani. Untuk mengenai bagaimana Pak untuk buku ajar, buku referensi, buku monograf, di hari Senin depan kita bahas atau nanti saya berikan contohnya di grup ya. Ada buku ajar seperti apa, buku monograf seperti apa, buku apa ya, biar Ibu bisa menentukan. Enaknya laporan PKM itu dibuat buku berjenis referensi atau buku yang berjenis monograf. Wonten nggih Bu Murbayani. Wonten. Jadi monggo, sangat bisa Bu, sangat bisa. Kemudian Bu Nurmiati dari Makassar nggih. Bu Nurmiati kalau kompetensi SDM itu bisa 3 Bu. Bisa 3 buku Bu Nurmiati. Jadi kita bahas dulu pertanyaan dari Bu Nurmiati ya. Itu bisa Bu. Jadi kalau Ibu ingin pecah, saya yakin yang namanya disertasi pasti tebelnya itu 2 kali lipat dari tesis. Secara umum ya. Nah, itu bisa dipecah dari 3 buku Bu Nurmiati, misalkan kompetensi SDM, hubungan kompetensi SDM dengan pengelolaan keuangan. Jadi yang dibahas di buku 1 ini adalah seputar kompetensi SDM dan pengelolaan keuangan. Jadi Ibu kuatkan teori-teori mengenai kompetensi SDM, SDM itu apa, kemudian pengelolaan keuangan itu apa ya. Yang kedua itu adalah misalkan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini buku kedua. Jadi buku kedua itu fokusnya ke pemanfaatan teknologi informasi terhadap mutu atau kualitas pengelolaan keuangan. Buku ketiga, sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ya. Ini kan Ibu kan ada 3 variabel, ya kan? Itu bisa dijadikan 3 buku. Jadi Bu Nurmiati, jadi Ibu bisa fokus ke kompetensi SDM 1, bisa ke pemanfaatan teknologi bisa 1. Ngerti nggih? Atau gini, ini kalau dipecah ya. Ini bisa dijadikan 3 buku, 3 jenis Bapak Ibu. Ya. Gini ya Bu Nurmiati. Buku yang judulnya dari pengaruh kompetensi SDM dengan pengelolaan keuangan ini jadikan buku referensi nanti dihakikan. Kemudian buku yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan ini jadikan buku referensi murni. Nggak usah dihakikan. Ya, yang buku pertama tadi itu memang buku referensi tapi dihakikan. Berarti hukumnya 15 masuk haki. Yang buku kedua mengenai sistem informasi itu masuk buku referensi murni, hukumnya 40. Nah, buku ketiga
pengaruh misalkan, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pengelolaan keuangan ini jadikan buku monograf. 15 kumnya. 15 kum haki, 15 kum mono, 40 kum buku referensi. Cuma ini kan perlu latihan. Kalau ibu bingung, ya ibu satu persatu gitu aja. Satu apa, mau buku apa, dengan judul di variabel yang mana. Betul nggih, Bu? Jadi kalau bisa ya tadi diubah 3 buku, 3 jenis. Ya, dihakikan, di buku referensikan, di buku monografkan. Betul nggih? Tapi kalau bingung, masih bingung, Ibu satu persatu saja. Oke, Ibu pilih variabel yang mana? Apakah yang Ibu kerjakan dulu itu adalah pemanfaatan teknologi informasi atau sistem internalnya atau SDM-nya? Itu loh, Bu. Oke. Bisa dicoba, Bu. Dan Bu Nurmiati dari saya. Oke, sama-sama. Itu Pak Nuril dari apa kampus Majapahit ya, itu ada linknya Pak, sudah bisa diisi itu link absensi nggih. Monggo Pak Nuril Muhammad. Bu Lenda, izin bertanya Pak, sebentar saya ternyata hasilnya tidak ada pengaruh. Yang saya ternyata hasilnya tidak ada pengaruh antara faktor yang diteliti itu bisa Bu, bisa dijadikan buku referensi. Ibu fokus kepada teori yang Ibu ambil di situ. Misalkan Bu Lenda itu fokusnya ke apa? Misalkan ke manajemen atau ke industri atau ke arsitektur atau ke perkepalan atau ke informatika, ke manajemen atau ke perbankan atau apa ya, itu yang Ibu teliti itu apa? Pasti yang namanya penelitian tidak bisa lepas dari teori yang dia angkat. Kalau itu mau kita jadikan buku referensi, maka teori-teori yang kita angkat itu kita angkat kembali, kita breakdown, kita kembangkan untuk menjadi buku referensi. Ya itu Ibu. Jadi kalau itu penelitian kita nggak usah mempermasalahkan nggak ada pengaruh Pak, ya nggak ada pengaruh, ya sudah, ya. Kita fokus kepada teori yang kita angkat. Kenapa? Karena yang namanya buku referensi itu berbasis sumber. Kecuali kalau Bu Lenda itu ingin dijadikan buku monograf. Yang namanya monograf itu kan harus menyuguhkan hasil penelitiannya, hasil temuannya. Kalau nggak ada faktor pengaruh, berarti kenapa nggak ada? Atau kenapa nggak ada pengaruhnya antara variabel B dengan objek yang akan dituju? Kenapa? Apa kendalanya? Itu harus dijelaskan di pembahasan kalau di buku monograf. Tapi kalau Bu Lenda ingin cukup hanya buku referensi, maka teori-teori yang Ibu angkat di penelitian itu silakan diangkat kembali secara independen dan itu menjadi buku referensi. Dengan terlebih dahulu memberikan judul baru, outline baru. Bu. Terus sekarang ini Bu Dokter Sri. Kira-kira kalau itu adalah buku referensi, dari hasil penelitian tugas akhir ya Bu Dokter mau dijadikan buku referensi, maka nanti sebentar analisis kinerja campuran aspal berongga menggunakan limbah beton sebagai jadi yang dibahas di tugas akhir itu
Untuk teorinya ya Bu Dokter, itu adalah analisis kinerja. Jadi Ibu Dokter itu fokus ke teori analisis kinerja. Apa saja, apa pengaruhnya, faktornya apa itu. Ya, apalagi kalau ditambah analisis kinerja campuran. Ya, jadi fokusnya ke teori ini. Ya, kemudian harus ada dampaknya. Ini itu seputar kinerja, ya kinerja aspal berongga dengan limbah beton, ya dengan limbah. Berarti limbah beton itu sebagai pembatas, ya artinya fokus di buku referensi itu adalah penjelasan mengenai analisis kinerja, ya mengenai aspal dengan limbah beton, ya. Mungkin kira-kira ya Bu Dokter, itu bisa saya tulis ya, kira-kira nanti judulnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya tulis di chat. Itu Bu Dokter, sudah saya share ya di chat. Ini kalau saya usulkan seperti itu. Jadi yang namanya buku referensi itu adalah ya buku-buku seputar konsep-konsep, seputar apa aspek-aspek kognitif ya. Jadi tidak berbasis lapangan. Tapi kalau buku monograf memang harus berbasis lapangan. Wonten nggih Bu Dokter. Sementara yang saya punya itu Bu Dokter. Nanti bisa kita diskusi lagi di grup atau di Japri ngoten nggih. Itu ngoten. Kemudian sekarang Bu Afnina. Buku tesis itu berjudul Bauran Pemasaran Terhadap Sikap dalam Mengambil Keputusan. Oke. Bisa buku monograf baik Bu Afina atau bisa buku referensi. Kalau buku referensi nanti Ibu misalkan seperti ini judulnya. Misalkan ya Bu, ini saya usulkan. Mungkin analisis bauran pemasaran terhadap sikap terhadap analisis bauran pemasaran terhadap pengaruh keputusan terhadap keputusan itu Bu Afna. Sementara itu ya saya share Bu ya, biar nggak lupa. Ini jadi saya usulkan analisis bauran pemasaran terhadap pengaruh keputusan mahasiswa. Tapi itu memang belum punya buku monograf, coba itu berupa buku monograf. Kalau Ibu sudah punya buku referensi, ya sudah. Jadi lebih ke buku monograf. Jadi kalau buku monograf ya tadi tinggal ini ditambahi misalkan dampak pengaruh bauran terhadap dampak pengaruh bauran pemasaran terhadap pengambilan sikap dalam dalam
dalam mengambil keputusan menjadi mahasiswa di STEAM Langsa. Jadi kalau buku monograf itu emang ada variabel, ada objek yang sehingga ini ketemu. Jadi hampir mirip dengan penelitian emang buku monograf, dan itu emang dari hasil penelitian. Tapi kalau buku referensi ini adalah konsep-konsep yang akan diangkat. Misalkan Bu Fina itu cukup mengkaji bauran pemasaran gitu aja. Konsep bauran pemasaran secara umum. Monggo. Apa itu bauran, apa itu pemasaran. Enggak apa-apa. Jadi mana yang lebih mudah bagi Ibu Nina ya? Apakah itu buku referensi atau buku monograf? Ngoten nggih, Bu. Ya, kemudian ini Pak Dr. Miftahul Ulum. Ada talaqi, tafahum, tikrar, dan murajaah. Itu bisa buku referensi, Pak. Jadi misalkan penerapan metode talaqi, tafahum, tikrar, dan murajaah ya dalam pembelajaran tahfidz. Ya, jadi bisa dipakai dengan judul penerapan atau konsep metode talaqi, tafahum, tikrar, dan murajaah. Ya, tapi kalau Bapak itu ingin, kalau ini tebel ya Pak Miftah, tebel Iya. jadi kan, ini Ibu ya? Ibu, Bapak. Oh ya Allah, nggih, maaf. Jadi ini kalau tebel, Ibu bisa pecah dari 2. Jadi talaqi dan tafahum, kemudian tikrar dan murajaah. Tapi kalau metode 4 ini saling berhubungan ya nggak usah dipecah. Tapi kalau metode ini nggak saling berhubungan, ya bisa nanti misalkan buku pertama integrasi antara metode, misalkan integrasi metode talaqi dan tafahum dalam pembelajaran tahfidz. Ini buku 1. Buku 2 integrasi metode tikrar dan murajaah dalam pembelajaran tahfidz. 2 buku referensi, yang satu nanti bisa jenengan hakikan, yang satu jenengan buatku buku referensi. Monggo. Tapi kalau Ibu pengen digabungkan semua, ya monggo jadi 1 buku berarti. Misalkan integrasi metode talaqi, tafahum, tikrar, murajaah terhadap kualitas pembelajaran tahfidz. Monggo. Itu Bu ya. Atau 4 buku, bisa Bu 4 buku. Jadi Ibu fokus misalkan konsep metode talaqi buku 1, konsep metode tafahum buku 2, konsep metode tikrar buku 3, konsep metode murajaah buku 4. Jadi dipecah. Nah, ini model pemecahan. Misalkan di tahun 2021 Ibu menyusun 2 buku Pak, buku talaqi dan buku tafahum. Yang satu saya hakikan, yang satu saya jadikan buku referensi. Oke, ini berarti karya tahun 2021 akhir ya toh. Nah, untuk karya di 2022, nah ini saya nanti akan mengkaji metode tikrar 1 dan metode murajaah 2 buku lagi. Ya kan? Jadi ini untuk manajemen karya dan agar nanti yang dihasilkan itu tidak muspro atau tidak sia-sia. Ya, di samping produktif juga bisa digunakan untuk ngurus kepangkatan. Itu ya Bu Miftahul Ulum ya. Jadi Ya, andai Bapak, andai kata Ibu, mohon maaf tahun ini belum punya karya sama sekali, baik itu berjenis buku referensi, jadi ini kesempatan Ibu untuk mengubah tes ini menjadi beberapa buku. Jadi saya pilihkan opsi apakah 1 buku digabung semua. Jadi ini penggabungan nggih. Yang kedua apakah dipecah. Atau pecah dan dikembangkan. Dipecah 2. Talaqi tafahum jadi buku sendiri, tikrar dan murajaah buku sendiri.
atau pemecahan total. Talaki dipecah sendiri, tafahum pecah sendiri, murojaah pecah sendiri, tikror pecah sendiri. 4 buku. 4 buku kalau diterbitkan tahun ini takutnya nggak akan dihitung. Berarti kita pakai akal atau pakai strategi manajemen waktu. Oke lah, berarti 2 buku diterbitkan tahun ini. Buku kedua diterbitkan tahun 2022 besok. Agar nanti ketika digunakan untuk kepangkatan bisa digunakan. Ngoten nggih, Bu Miftahul Ulumiyah. Nanti kalau misalkan kirang jelas bisa diskusi di grup maupun di Japri saya. Monggo Bapak Ibu, kalau Japri monggo, insya Allah akan saya balas, ngoten nggih, meskipun tidak langsung kadang-kala. Ngoten nggih. Itu Bu dari saya. Izin bertanya langsung. Oh ya, Ya. Bu Karmila nggih. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi ini ya Pak Mufid, saya punya rencana ini mau menulis terkait dengan buku kebudayaan yang ada di daerah saya. Jadi bukunya itu sebenarnya sumbernya sudah ada, sudah jelas, sudah ditulis. Bahkan saya mendapat sumber yang ditulis oleh orang tetua atau pemangku adat di sini dengan menggunakan mesin tik. Dengan mesin tik yang dulu-dulu begitu. Jadi saya berinisiatif karena ini kalau sumbernya hanya seperti ini, seperti diketik dalam mesin tik, lalu hanya hasilnya hanya berupa kertas HPS begitu biasa. Saya ingin membukukan begitu, lalu meng-ISBN-kan. Kira-kira kalau misalnya saya tulis kembali tulisan itu atau hasil penulisan dari tetua-tetua itu, kira-kira itu bisa atau mungkin harus seperti apa begitu, Pak Mufid? Oke. Ya, kalau seperti itu, posisi Ibu bukan penulis tapi penyadur. Oh, begitu. Oke. Jadi kalau itu kita misalkan kita tulis ulang dan itu memang itu awalnya bukan tulisan kita, maka nanti kita akan tidak masalah. Nah, jalan tengahnya kita sebagai penyadur di situ, dan itu ada kumnya. Kalau tidak salah, penyadur itu termasuk bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau tidak salah loh Bu. Jadi penyadur, penerjemah dari misalkan bahasa-bahasa Sanskerta kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa adat kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa asing kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk pengabdian kalau tidak salah di PAK tahun 2019. Mungkin nanti dicek ya. Jadi kalau Bu Karmila. Ya, jadi teknisnya itu berarti saya ambil sumbernya, lalu kan saya ingin, memang karena saya tidak paham tentang sejarah yang kebudayaan di sini, jadi saya memang mau ditulis kembali, cuman karena biar tidak hilang begitu. Ya, betul. Jadi itu nanti di cover, misalkan di kata pengantar itu ya Ibu jelaskan bahwa naskah ini adalah hasil penyaduran dari teks-teks adat yang ditulis oleh ketua ini namanya. Jadi tetap Ibu entah itu namanya tetua atau ketua adat atau kepala adat, jadi itu disebutkan di daerah mana. Nanti tidak menghilangkan aspek historisnya, aspek keasliannya. Nah, tapi nanti di cover depan itu misalkan penyadur Karmila. Jadi saat pembaca itu melihat, oh ini berarti buku dari saduran Ibu Karmila, bukan buku ditulis Bu Karmila. Itu. Jadi boleh di situ namanya penyadur Karmila. Itu. Jadi diberikan penegasan di cover depan penyadur Karmila.
Oh. Nah, nanti di kata pengantar dijelasin buku ini itu berasal dari teks yang dikumpulkan penulis dari tulisan tetua adat ABC daerah, misalkan Sumsel atau daerah mana. Ngoten, Bu. Oh iya. Jadi penyadurnya itu bisa lebih dari satu orang atau harus satu orang? Bisa satu orang. Bisa tim, misalkan tim penyadur kampusnya Ibu misalkan. Kalau banyak atau misalkan tim penyadur Carmila et al atau Carmila DKK misalkan kalau itu lebih dari satu orang. Ngoten Bu Carmila. Boleh di cover kan bisa dinamai penyadur. Oke, terima kasih Pak Mufid. Sami-sami. Nggih. Sekarang ke Bu Diana mungkin ya ini. Kalau Penmas itu memang kadangkala ada semacam outputnya bisa haki, bisa modul, bisa jurnal, atau bisa buku. Nah, bukunya dua, Bu. Apakah itu buku referensi atau buku monograf? Itu memang harus, atau buku ajar, guys. Ya, kalau itu terkait MK yang diampu. Jadi MK yang diampu diimplementasikan di Penmas. Cuma kayak dengan resiko buku ajar pasti nanti harus RPS. Kalau saya lebih simpel, referensi ya cukup apa yang kita angkat di Penmas itu dampaknya apa sudah itu. Jadi topiknya. Atau gini, outputnya buku itu adalah output hasil Penmasnya itu dijadikan jurnal, atau konsep teorinya dijadikan buku referensi. Kalau saya biasanya kalau melakukan Penmas, jadi hasil penelitiannya dijadikan jurnal, konsepsi teorinya dijadikan buku referensi. Itu dari saya, Bu Diana. Berarti nanti di buku referensinya itu nggak ada itunya dong ya Pak? Ya nggak ada apa namanya tuh? Hasil. Itu udah penelitian, iya hasil. Kalau metode nggak harus, nggak wajib ditampilkan di buku referensi, Bu. Kalau buku referensi loh ya. Iya. Jadi Ibu cukup mengulas materinya. Cuma gini, kita lihat judulnya. Kalau Ibu judulnya itu berbau teoritik, ya berarti yang dibahas ya berarti teoritik. Tapi kalau di situ ada teoritik dan praktis, berarti ada sebagian praktek yang harus kita cantumkan di buku referensi itu. Katakanlah ya, mungkin hasil penelitiannya itu full disubmit di jurnal, ada bagian tertentu yang itu kita buat jatah untuk buku referensi. Ada bagian tertentu hasil pengabdian itu yang itu merupakan sebuah riset ya, kita siapkan untuk bahan buku referensi. Jadi itu juga kembali kepada tema atau judul yang Ibu rumuskan di dalam buku referensi itu. Apakah itu bukunya berhaluan teoritis semata atau teoritis dan praktis? Iya, rencana sih kalau saya sih di Penmasnya itu kan tutorial, Pak. Tutorial teknik ya? Ya, teknik tutorial. Nanti kan di Pengmas itu saya menampilkan gimana cara membuat akunnya di aplikasi itu, kemudian gimana cara berpromosi di situ gitu. Jadi kalau seperti itu ya alangkah baiknya itu pakai monograf. Oke, lebih pas dari saya, Bu. Lebih pas. Oke, terima kasih ya Pak. Cuma kan itu nanti kembali ke Ibu dan tim ya, mau kemana? Apakah ke referensi atau ke monograf. Tapi misalkan kalau Ibu sudah kenyang dengan monograf ya monggo dicoba-coba buku referensi. Sebaliknya kalau sudah kenyang dengan buku referensi ya monggo dicoba dengan buku monograf biar imbang. Kalau buku ajar saya tidak merekomendasi karena takutnya nanti nggak jalan, Bu, takutnya nanti.
Iya, kalau buku Iya. ajar kan juga memang tidak ada mata kuliahnya di fakultas Oh, saya, Pak. nggih. Kalau nggak ada ya cukup. Nggih. Siap. Nggih, Oke, terima kasih ya, Pak. Nggih, sami-sami. Oh ya, Bu Dokter Sri Gusti. Jadi gini Bu, kalau buku monograf itu metodologi harus ada. Kemudian hasil dan pembahasan juga ada, penutup juga ada. Tetapi dalam membuat kerangka outline buku monograf dilarang seperti outline penelitian. Ini pernah dialami oleh saya ketika mengajukan ISBN di perpustakaan itu ditolak. Jadi tadi yang saya sampaikan di tadi slide terakhir, pengubahan redaksi pendahuluan, kajian teori ini dirubah. Kalau metodologi tetap pakai redaksi metodologi penelitian. Nah, kalau bab 4 hasil itu harus dirubah. Misalkan analisis tadi aspal berongga menggunakan menggunakan kinerja campuran. Nah, itu kan bab 5 penutup. Gitu aja. Atau kesimpulan. Betul nggih, Bu? Mungkin insya Allah besok tanggal 18 kita bedah secara detail mengenai sistematika monograf, referensi dan buku ajar. Izin Mas. Ya. Kalau dari segi judul gimana Mas? Tampilan judulnya apakah dari segi judul sudah bisa kita bedakan atau sudah bisa kita identifikasi? Oh ini judul buku ini monograf. Bisa. Ya. Dan hubungan analisis kinerja campuran aspal terhadap tadi apa enggak Pak? Terhadap apa tadi? Limbah beton, beton. Siap. Terhadap udah saya share Bu di kolom. Jadi ini kan nggak mungkin dijadikan buku referensi. Kenapa? Ya ini harus dilakukan penelitian. Adakah hubungan antara variabel A dengan variabel B sehingga ini lebih dekat dengan buku monograf. Nah, jadi ini kan tadi kan berbeda dengan judul yang saya tawarkan untuk buku referensi. Kalau buku monograf ini hubungan analisa. Misalkan ya ini biar pas ya, misalkan bab 1 itu konsep, misalkan berisi mengenai konsep analisis kinerja. Nah, kemudian bab 2 misalkan iya Bu Karmila, monggo. Oke, monggo Pak Nugroho. Oke, amin. Buku bab 2 itu misalkan masalah aspal berongga ya. Kalau ini ada teorinya, saya juga belum pakar di sini Bu. Berongga. Katakanlah ini ya. Kemudian bab 3 itu metodenya ya Bu, metodologinya apa di situ. Nah ini bab 4, nah ini baru menjawab bab 4 itu menjawab judul bukunya. Itu adalah hubungan. Nah, ini baru hubungan analisis kinerja tadi terhadap apa tadi ya, terhadap limbah beton. Ini sudah jadi Bu. Bab 4, bab 5 kesimpulan. Kemudian daftar pustaka, jangan lupa. Kemudian CV penulis. Itu Bu Dokter, sudah saya buatkan, nanti bisa Ibu ubah ya kalau kurang sesuai. Ngoten. Oke, sami-sami. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau ini mohon maaf, kalau posisi Ibu sebagai dosen pembimbing, secara etika saya sarankan tetap nanti ada nama mahasiswa sebagai penulis kedua, ketiga, keempat. Betul nggih? Akan nanti nggak ada nggak ada masalah ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang sebagai dosen pembimbing ketika itu mengolah hasil penelitian mahasiswanya, tetap mahasiswa itu harus dirangkul menjadi penulis. Kedua, ketiga, keempat, apalah. Ya, tetap yang menjadi autor itu Ibu yang pertama, autor kedua, ketiga itu mahasiswa. Oke, ini untuk
secara etika menghargai naskah itu adalah merupakan naskah mahasiswa. Meskipun kita yang merubah, yang mengolah. Gitu ya dari saya, Bu. Biar nanti nggak ada masalah. Ngoten dari saya untuk semua ya. Untuk semua ngoten nggih. Sebentar. Oke, monggo yang live silakan. Ini insya Allah kita mau break ya. Sekarang ini Pak Nuril dari kampus Mojokerto. Sebentar. Udah nggak ada ya, udah dari khusus sudah nggak ada. Sekarang Pak Nuril. Saya punya tesis persepsi dan adaptasi ekologi masyarakat dalam konversi mangrove. Kalau saya Pak Nuril, itu enaknya Bapak bisa ke buku referensi aja, Pak. Lebih cepat. Jadi Pak Nuril itu fokus ke bab 2-nya Pak Nuril di tesis itu. Bab 2-nya bahas apa, itu Pak Nuril kopas, ambil, Pak Nuril bedah lagi. Bedah maksudnya berarti merubah judulnya, juga menentukan bab 1, bab 2, bab 3-nya. Gitu ya Pak Nuril. Jadi Bapak lihat bab 2 itu Bapak mengkaji apa? Misalkan mengkaji konsep ekologi dan konversi mangrove misalkan. Kemudian dijadikan satu file, kemudian baru kita berpikir, ini kita ubah judul apa ya? Kemudian bab ini bab 1 ini isinya apa? Bab 2 isinya apa? Bab 3 isinya apa? Gitu ya Pak Nuril, misalkan ini ini konsep ekologi masyarakat dalam konversi. Ini Pak Nuril. Jadi Bapak itu mungkin nanti di bab 1 adalah mengenal mengenal masyarakat atau mengenal dunia ekologi, kemudian ekologi masyarakat seperti apa, kemudian konversi itu apa, kemudian pentingnya mangrove, kemudian dampak-dampak yang dihasilkan dari limbah-limbah atau dari kerusakan alam itu ya Pak. Jadi saya usulkan konsep ekologi masyarakat dalam konversi mangrove. Kalau kirim di chat Pak Nuril. Tuh. Jadi saya ulangi lagi. Di bab 2 yang Pak Nuril kaji itu kira-kira seputar apa? Apakah hanya ekologi atau ada ekologi dan mangrove? Nah, kalau sebatas ekologi dan konversi mangrove ya insya Allah judul ini sudah tepat gitu loh Pak. Jadi nanti di bukunya Bapak itu ya seputar ekologi masyarakat dan seputar konversi mangrove. Ngoten aja Pak. Ya ini biar mudah. Gitu ya Pak Nuril. Kemudian terakhir dari Bu Diana lagi, integrasi manfaat TikTok di dalam masalah produk. Kalau seperti ini gimana Pak? Terus dulu. Integrasi pemanfaatan mungkin itu Bu dikasih itu ya, dikasih lagi integrasi pemanfaatan aplikasi TikTok dalam memasarkan produk. Ya, gini saya. Ini lebih ke itu Bu ke monograf karena masih nanti ini berbasis riset ya. Enggak seputar konsep. Kecuali gini Bu. Ini ya. Ini kalau mau jadi buku referensi ini Ibu misalkan konsep pemasaran produk, konsep pemasaran produk berbasis digital. Artinya dalam meningkatkan produk pemasaran nggak cukup dengan TikTok, misalnya situ ada misalkan pakai IG, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai aplikasi yang lain. Ini buku referensi Bu Diana. Kalau itu buku monograf berarti ini Pak Nuril sami-sami. Kalau buku monograf berarti integrasi
bukan integrasi ya Bu. Kalau itu pemanfaat berarti pengaruh aja Bu. Pengaruh atau dampak pemanfaatan aplikasi atau dampak penggunaan sama nggak ya? Aplikasi TikTok dalam pemasaran pengaruh aplikasi TikTok dalam pengaruh pemanfaatan aplikasi TikTok dalam meningkatkan brand pengaruh atau dampak pemanfaatan aplikasi TikTok dalam meningkatkan brand awareness. Ini kalau bisa gini aja Bu, pengaruh atau dampak pemanfaatan aplikasi TikTok. Itu Bu Diana, kalau saya. Itu. Yang nomor 2 itu referensi atau monograf, Pak? Nomor 2 itu adalah monograf. Nomor 1 referensi. Ya. Mantan Bu Diana dan saya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami, Bu. Oke, alhamdulillah. Apakah sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada, bisa kita tutup. Mungkin nanti bagi yang lain akan kami share ya untuk hasil rekamannya, untuk contoh buku monograf, insya Allah akan kami kirim di grup agar memudahkan Ibu dalam berselancar mengenai bentuk buku monograf itu apa, bentuk buku acara itu apa, seperti apa, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, monggo itu link absen bisa dengan isi atau dengan copy, kemudian dengan dengan simpan di WA ya, mungkin. Oke. Kalau dari saya cukup. Terima kasih Pak Alaika dan terima kasih Mbak Dian. Saya akhiri. Semoga kita bermanfaat. Saya harap meskipun kita hanya 4 kali pertemuan, ini sebagai ajang edukasi global aksara terhadap Bapak Ibu dosen yang punya hasil penelitian tapi belum diubah ke buku. Semoga nanti ada output yang kita hasilkan, okay? Meskipun simple, meskipun biasa, tapi selesai. Okay? Daripada nggak selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, kurang tepat, kurang mengenakan hati. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami Bu, sami-sami. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami Bu. Terima kasih Bapak. Sami-sami Bu, monggo. Nggih.